Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja. Materi kalian tuh hari ini, supaya cepat aja, 30 menit selesai, saya punya materinya adalah dimensi 3. Kelihatan ya? Nah, sekarang dimensi 3 yang kamu harus perhatikan, di sini adalah nanti kalian bicara tentang yang namanya bangun ruang. Nah, bangun ruang yang kalian mau pelajari nanti adalah terkait dengan kubus dan balok. Untuk yang kita punya, ada beberapa yang kalian harus pelajari gitu. Ini saya punya kubus untuk kalian, karena kalian baru masuk ya ini. Saya punya kubus. Kita mau belajar tentang kubus dulu. Kubusnya. Kalian pasti tahu yang namanya kubus itu seperti apa. Nah, sekarang yang kalian harus paling penting dulu, kalian harus tahu unsur-unsur yang ada pada kubus. Yang pertama, nanti kalian punya yang namanya titik sudut. Kemudian kalian juga punya yang namanya sisi atau rusuk. Yang ketiga, kalian punya yang namanya bidang. Titik sudut yang seperti apa? Titik A, B, C, D, dan seterusnya. Saya bilang dan seterusnya ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Itu namanya titik. Kemudian sisi atau rusuk. Itu namanya dalam kubus ini, yang digambar ini nanti namanya adalah AB. Ada BC. Ada CD. Ada AD. Dan seterusnya. Jadi kalian nggak boleh bingung sama itu. Kemudian yang namanya bidang itu adalah A, B, C, D, kemudian ada B, C, G, F, dan seterusnya. Nah, sekarang dari sini yang kalian harus perhatikan itu adalah ini adalah unsur-unsur yang ada pada kubus dan kalian harus tahu. Sedangkan untuk materi intinya untuk kelas 11 SMK gitu, kalian nanti belajar tentang yang namanya jarak. Oke ya, kalian belajar tentang yang namanya jarak. Jarak yang seperti apa gitu ya mikirnya. Di sini nanti ada dua versi jarak yang kalian bakal pelajari. Yang pertama adalah jarak dua titik. Jarak dua titik, misalkan A ke B, berarti rusuknya. Misalkan saya rusuknya adalah 6 gitu, 6 cm. Berarti jarak A ke B itu adalah 6. Maksudnya gitu. Kalau jarak E ke F itu gimana? Kamu kan sudah belajar tentang yang namanya kubus. Yang namanya kubus terbentuk dari 6 buah persegi. Yang namanya persegi berarti semua sisinya sama panjang. Oh, berarti jarak semua rusuk yang ada pada kubus adalah sama. Bahasanya gitu. Nah, untuk yang bentuk yang lain, misalkan kalian punyanya nanti, paling penting yang kalian harus bisa, biar kalian bisa ngerjakan lebih cepat, itu adalah di bagian yang pertama, untuk yang khususnya nanti kalian punya namanya diagonal. Diagonal apa gitu mikirnya? Oh, diagonal namanya adalah diagonal sisi. Atau diagonal bidang. Diagonal sisi atau diagonal bidang itu yang bentuknya seperti apa? Diagonal itu adalah yang miring. Garis miring gitu, yang berada pada bidang. Misalkan saya punya diagonal yang ada pada bidang, itu adalah ini. Kita bikin garis dulu. Yang ada pada bidang, yang kalian punya, itu adalah ini. Ini saya punya diagonal. Ini namanya diagonal, tapi diagonal namanya adalah diagonal EG. Oh, berarti kalau diagonal EG, ada bentuk lain lagi nggak? Ada. Bisa EG, bisa HF, bisa AC, bisa BD, bisa HA, ED, BG, FC. Jadi kalian punya diagonal bidang itu ada banyak ya. Jadi kalian harus tahu yang namanya diagonal bidang itu yang mana gitu maksudnya. Nah, sekarang diagonal bidang itu punya rumus biar cepat kalian ngitungnya. Oke. Diagonal sisi atau diagonal bidang, saya kasih nama adalah
diagonal sisi. Rumusnya adalah A akar 2. A itu siapa? Rusuknya. Oke ya. Ini saya ganti 6 cm kamu, saya bikin supaya jadi rumus. Rumusnya mengikuti rumus yang kalian punya ini nanti namanya adalah A. Oh, berarti rusuk kamu adalah panjangnya A. Nah, sekarang yang kalian punya lagi, yang kedua, jadi rumusnya adalah A akar 2. Yang kedua yang kalian punya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu yang seperti apa? Oh, diagonal ruang itu yang berada di dalam ruang. Kalau dia menembusnya dalam ruang. Nah, kalau dikubus kan dimensi 3. Jadi saya tambahkan di sini, kalian punya di dalam ruang. Kalau kalian dalam kamar gitu, pojok-pojokan kamar kamu hubungkan aja garis, ada benang gitu. Oh, berarti dia menembus ruang. Ruang itu yang seperti apa? Di dalam ruangannya ini. Ruang kamar kalian maksudnya gitu. Kalau kamu bisa bayangin, kalau dimensi 3 bentuknya kayak kotak gitu. Di tengah-tengahnya itu ada garis diagonal yang tembus namanya diagonal ruang. Nah, sekarang diagonal ruang untuk kamu itu disimbolkan sebagai DR. DR itu rumusnya apa? A akar 3. Nah, sekarang ngerjakan soalnya yang kayak gimana gitu ya. Contoh, saya punya contohnya. Misalkan saya punya kubusnya adalah ini. Oke, saya punya contohnya. Contoh 1. Oh, contohnya biar ganti huruf aja ya. Contoh A gitu. Tentukan panjang dari sisi, kalau kalian punyanya itu nanti saya maunya adalah AC dan saya maunya EC atau CE dari kubus di samping. Oke, saya punya ini ya, kubus baru. Ini kubus barunya. Saya geser biar nggak nutupin gitu. Nah, sekarang yang kalian punya kubus baru, saya punya nama baru ya. Nama barunya adalah untuk rusuknya nanti, rusuknya adalah 2 akar 2. Atau 2 akar 3 ya, biar kamu nggak ngapal angka. Kamu punya diagonalnya, untuk rusuknya adalah diagonal rusuknya panjangnya 2 akar 3 cm. Oke, kita mau cari dulu AC dan CE. AC kamu itu apa? Mikirnya gitu. Oh, AC kamu adalah ini. Oh, AC kamu adalah diagonal sisi pastinya. Diagonal sisi. Nah, diagonal sisi kamu itu rumusnya apa? Oh, diagonal sisi saya rumusnya adalah A akar 2. Oh, berarti AC kamu sama dengan A akar 2. A kamu adalah rusuknya. Rusuknya kamu apa? Oh, rusuknya kamu adalah ini. Jadi, semua kubus rusuknya adalah sama. Jadi, A-nya adalah 2 akar 3. Oh, 2 akar 3 adalah A. Akar 2-nya tinggal nempel. Yang namanya perkalian bentuk akar, yang bisa dikalikan adalah di luar akar sama di luar akar, di dalam akar sama di dalam akar. Oh, berarti 2-nya tetap. Tinggal ditulis lagi aja. Karena 2-nya yang di luar akar cuma ada 1 aja angkanya. Nah, sekarang yang dalam akar ada 2. Kamu kalikan yang dalam akar. Akar 3 dikali akar 2. Oh, berarti angkanya kamu kalikan. 3 kali 2 adalah 6. Oh, jadi 2 akar 6. Nah, sekarang yang lain lagi. Kita kan nyari 2 ya. Ada yang lainnya adalah si CE. Oh, CE kamu apa namanya? CE. Saya punya CE. CE kamu adalah ini. Ya, gambarnya agak susah ya ini. Oke. Ini CE kamu. CE kamu ini adalah diagonal tapi dalam ruang. Oh, berarti dia adalah diagonal ruang. Oh, diagonal ruang tadi rumusnya apa? A akar 3. Oh, berarti CE kamu adalah A akar 3 sama dengan A-nya adalah 2 akar 3 dikali akar 3. Karena rumusnya ada akar 3-nya.
2-nya tinggal nempel. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Akarnya dibuang, ambil angkanya aja, 1. Oh, jadi 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? Oh, 2 kali 3 adalah 6. Itu yang pertama adalah ini. Jadi kamu tahu sekarang yang namanya diagonal sisi dan diagonal ruang. Nah, yang kedua yang kalian harus ketahui lagi adalah jarak titik ke garis. Ini adalah materi terakhir untuk hari ini, karena kalian belajar cuma setengah jam aja. Yang kedua ya. Kedua kalian, jarak titik ke garis. Garis yang kayak gimana gitu ya. Saya punya lagi ada kubus lagi. Saya bikin kubus agak banyak biar kalian nggak bingung sama gambar. Nanti kalau kalian ngerjakan, biasakan nanti gambarnya digambar. Jangan cuma kerjaan hitungannya aja. Biar tahu maksudnya pekerjaannya itu apa. Oke, jarak titik ke garis. Saya punya soalnya tipenya kayak gini. Yang kalian harus perhatikan dulu adalah jarak titik ke garis itu yang seperti apa jaraknya. Misalkan saya punya garis, ini garis G. Kemudian ada titik, titiknya adalah titik A. Kalau garis biasanya simbolnya adalah G kecil atau huruf-huruf kecil. Kalau titik hurufnya adalah huruf besar. Nah, sekarang supaya kalian tahu yang namanya jarak titik ke garis, ayo Rahmat Wahyu kepencet. Tangannya kan besar-besar ya. Jadi harus hati-hati sama tombol. Oke, mulai. Bisa saya hapus kok, tenang. Udah profesional ya. Nah, sekarang kita mau bikin yang namanya garis atau jarak dari titik ke garis G. Kita bikin garis yang melalui titik A tegak lurus dengan G. Itu syaratnya. Oh, garis yang melalui titik A tegak lurus dengan G. Kita bikin garisnya. Ini. Misalkan dia tegak lurus. Yang ini adalah yang namanya jarak. Jarak ini adalah yang dicari. Oke ya. Jadi kalian harus mencari jaraknya itu. Nah, sekarang yang kalian harus perhatikan lagi, biasakan kalau di dimensi 3, untuk mengerjakan soal jarak ini, kamu harus munculkan yang namanya segitiga siku-siku. Gimana caranya memunculkan yang namanya segitiga siku-siku? Itu mikirnya. Siku-siku yang kayak gimana? Nanti kalau kamu nggak tahu segitiga siku-siku, repot lagi nanti. Oh, segitiga siku-siku yang bentuknya segitiga, tapi dia ada siku-sikunya. Itu namanya segitiga siku-siku. Ini bentuknya. Bisa bentuk dalam, kalau diputar-putar kamu nggak boleh bingung kalau segitiga siku-sikunya. Nanti kalau bingung malah jadi repot nanti. Oke, biar kamu bisa ngerjakan soal saya nanti ya. Nah, sekarang dari sini misalkan pertanyaan kamu, contohnya, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai yaitu ya, rusuk adalah 4 cm. Tentukan jarak titik ya, jarak titik saya maunya sekarang adalah jarak titik B ke garis AG. Oke, ini pertanyaannya. Nah, sekarang kamu harus tahu dulu siapa yang namanya jarak titik B ke AG. Kita gambarkan dulu biar cetol gitu ya. Garis AG kamu adalah ini. Oh iya. Bentar. Kita bikin garis AG. Oke ya, ini garis AG. Ya. Nah, sekarang kamu disuruh nyari jarak antara garis AG dengan titik B. Oh, berarti kamu harus bikin garis yang melalui B tegak lurus dengan AG.
B kamu ini, berarti saya bikin tegak lurus ya. Tegak lurus. Bismillah ya, tegak lurus. Nah, sekarang dari sini kita sudah punya yang namanya garis tegak lurus. Bikinlah dia tegak lurus. Nanti biar kamu biar cetok kalau dia adalah tegak lurus. Salah satu sisi aja nggak masalah. Nah, sekarang langkah berikutnya kalian harus bikin atau kalian harus tahu dulu jarak yang kamu mau cari yang mana? Yang ini. Oke ya. Jarak yang kamu mau cari adalah yang ini. B yang ini ya, X-nya ini ya, yang biru. Nah, sekarang kita bisa nyari kalau kita ketemu yang namanya segitiga siku-siku dari garis merah dan biru ini. Supaya muncul segitiga siku-siku dari garis merah dan birunya, kamu bikin suatu garis baru lagi yang menggunakan garis merah dan biru. Oh, berarti saya mau bikin siku-sikunya adalah di sini. Jadi kamu harus punya intuisi buat bikin yang namanya segitiga siku-siku. Nah, sekarang siku-sikunya yang mana jadinya? Bisa nggak kamu tahu kalau dia siku-siku? Oh, siku-sikunya adalah yang ini. Pakai AB ya. Nih. Ini ada AB nih. Oh, jadinya segitiga siku-siku. Nah, sekarang supaya ketemu yang namanya si X-nya, kalian punya node-nya. Kalau ada segitiga siku-siku, kemudian kamu disuruh nyari ininya ya, siku-siku ya, nyari X-nya. Misalkan di sini kalian kasih nama adalah A, ini B, ini C. X kamu, itu rumusnya adalah siku-sikunya, siku-siku ya. Oh, A dan B kamu kalikan. A dikalikan B dibagi dengan sisi miringnya adalah C. Ini adalah rumusnya. Oke. Ini adalah rumusnya. Nah, sekarang kita punya segitiga soal kamu. Itu adalah ini. Bentar ya. Ini teman kamu suaranya belum di mute. Saya mute dulu. Oke, nggak kedengaran. Kita mulai lagi. Kalau di Zoom kayak gini bisa belajar kayak gini ya. Jadi bisa di mute semuanya. Kalau jadi ketemu orang kan saya harus ngelakban mulutnya satu-satu. Kalau di sini tinggal di mute aja biar nggak ada suaranya. Beda ya kalau ketemu sama saya ya. Saya seru kok kalau belajar bareng sama saya. Nggak galak saya. Oke, kita mulai. Nah, sekarang kamu disuruh nyari X. X kamu adalah siku-sikunya. Oh, tadi rusuk kamu adalah 4. Ingat ya, rusuknya adalah 4. Kasih nama 4. 4. Nah, sekarang sebelumnya kalian mengerjakan, kalian harus tahu BG dan AG-nya berapa. BG kamu ini adalah diagonal sisi. Ya kan? Kalau diagonal sisi tadi rumusnya apa? Oh, rumusnya A akar 2. Oh, jadi sininya adalah 4 akar 2. Tinggal nempel aja 4-nya. Nah, kalau AG kamu itu siapa? Diagonal ruang. Kalau diagonal ruang, berarti rumusnya adalah A akar 3. Berarti sini adalah 4 akar 3. Kamu tinggal masukkan ke rumus aja. Rumusnya kamu adalah siku-sikunya. Siku-siku dari segitiga siku-siku adalah ini. Oh, berarti siku-sikunya yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Kita punya rumusnya AB kali B, BG. Kamu harus tahu gambar dulu ya. BG dibagi dengan sisi miringnya. Miringnya yang mana? Yang AG. Ini ABG ya. Nanti kamu salah baca. Ini AG. Ini sama dengan AB kamu adalah 4. BG kamu tadi adalah diagonal sisi. Jadi 4 akar 2. Kemudian AG kamu adalah diagonal ruang. Jadi 4 akar 3. Nah, sekarang bisa sederhanakan. Saya sederhanakan. 4-nya hilang. Bisa dicoret. Ingat ya, perkalian 4 itu. Kalau perkalian bisa dicoret kalau bentuknya perkalian kayak gini. Tapi kalau tambah kurang nggak boleh kayak gini ya. Oke, nah sekarang dari sini yang sisanya adalah 4 akar 2 per akar 3. Udah selesai belum? Oh, dia belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena masih ada bentuk akar pada bagian bawah. Biasanya kalau kita mau menyederhanakan itu, akarnya harus hilang dulu pada bagian bawah ya.
Supaya hilang gimana? Dikalikan dengan akar pada bagian bawah. Akar 3 per akar 3. Ini jadinya kamu punya 4. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. 4-nya kan di luar akar ya, jadi dia tetap. Tinggal tempel aja. Yang di dalam akar sama dalam akar bisa dikalikan. Dibagi dengan akar 3 dikali akar 3. Tadi sama ya. Kalau ada angka sama, misalkan kamu punya akar 5 kali akar 5. Jadinya berapa? Ambil angkanya, akarnya dibuang. Akar 6 kali akar 6. Jadinya berapa? 6 juga, akarnya dibuang. Oh, berarti akar 3 kali akar 3 jadinya berapa? 3 aja akarnya dibuang. 4 bagi 3 bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti ini adalah jawaban terakhirnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti coret-coretannya ini bakal saya share ke grup kita. Nanti dalam bentuk PDF. Jadi kalian bisa belajar lagi dengan video yang ada. Bukan video ya. Tulisan-tulisan yang ada di sini. Tetapi dalam bentuk file. Jadi kamu nggak perlu bingung nyatet-nyatet. Oh, cepetan Pak. Nggak perlu bingung. Nanti ada filenya. Nanti kamu salin lagi di buku juga boleh buat belajar. Ya, kayak gini kalau belajar sama saya ya. Tuh. Gitu aja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.